Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah menyempurnakan pil obat mujarab yang dapat menekan racun. Hal ini tentu saja membuat Xiaoyan sangat bahagia. Pada saat ini, pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan adalah pesanan dari sosok Yulan nomor 4. Apakah Yulan nomor 4 telah diracuni? Mengapa dia meminta pil obat untuk menyembuhkan racun? Ucap Xiaoyan bergumam perlahan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun juga, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh Xiaoyan. Jika hanya mengacu pada khasiat pil obat mujarab ini, itu belum bisa memastikan bahwa Yulan nomor 4 terkena racun. Namun dengan menyempurnakan pil obat racun ini, itu juga merupakan kabar baik bagi Xiaoyan. Tentu saja tidak mudah untuk bisa mendapatkan resep pil obat penawar racun tingkat dewa. Setelah memasukkannya ke dalam botol batu giok, Xiaoyan juga masih berencana ingin melanjutkan pemurniannya lagi. Senior, pada saat ini kita telah memasuki lubang cacing kedua. Setelah perjalanan melalui lubang cacing terakhir, maka kita akan segera tiba di alam dewa iblis abadi. Ucap Xian Daozi berkata perlahan. Namun saat mereka keluar dari lubang cacing kedua, tiba-tiba Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia melihat tidak jauh dari tempat mereka berada. Ada sebuah bola cahaya yang sama muncul. Hanya saja ukuran bola cahaya ini jauh lebih besar. Bahkan ada ribuan sosok di dalamnya dan ada sekitar 100 sosok yang menyeret bola cahaya tersebut. Xian Daozi, apakah kau akan kembali juga? Ucap sesosok tubuh yang berada di dalam kompas terbang di kejauhan adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan mengalihkan pandangannya. Matanya tertuju pada tubuh Xian Daozi di dalam kompas terbang. Kemudian dia tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Xian Daozi juga sedikit terkejut. Situasi ini membuat mata Xiaoyan menjadi sedikit gelap. Tepat ketika Xian Daozi melihat ekspresi wajah Xiaoyan, tiba-tiba keringat menetes di keningnya. Segera Xian Daozi tersenyum. Jelas dia mengerti akan situasinya. Apalagi dia telah melewati banyak hal aneh selama ini. Iya. Kami telah menangkap begitu banyak orang kuat kali ini. Ucap Xian Daozi berkata perlahan. Sebenarnya nama asli Xian Daozi adalah Zonggu dan untuk nama Daozi di belakangnya hanyalah sebuah gelar yang mereka berikan satu sama lain. Kali ini kau sangat beruntung. Aku memang mendapatkan banyak orang kuat. Dan sepertinya mereka berasal dari dunia yang sama. Tetapi sayangnya kekuatan rata-rata yang mereka miliki hanya sebatas terana dewa petarung. Ucap sosok makhluk dewa iblis abadi yang bernama Huo Sang Daozi berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal. Hei Zonggu, siapa kedua orang yang berada di kompas terbangmu? Ucap Huo Sang Daozi bertanya. Pada saat ini matanya hanya terpaku kepada sosok Xiaoyan dan sosok Jin Dongming yang ada di atas kompas terbang milik Xian Daozi. Mereka berdua adalah teman dekat dari keluargaku. Penangkapanku kali ini juga bisa berhasil berkat bantuan dari mereka berdua. Ucap Xian Daozi berkata dengan ragu-ragu. Saat ini Xian Daozi ingin memperkenalkan nama Xiaoyan. Dia berharap Huo Sang Daozi tidak curiga pada gerak-geriknya. Wah, ternyata aku tidak tahu bahwa aku telah bertemu dengan senior Huo Sang Daozi. Ucap Xiaoyan yang segera berdiri dan berkata lebih dulu. Kemudian dengan cepat dia menangkupkan tinjunya sambil membungkuk dengan postur rendah hati. Melihat tindakan Xiaoyan, Jin Dongming yang berada di samping juga mengerti. Jadi dia juga segera berdiri menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan dirinya sendiri. Oh, ternyata mereka adalah teman dari keluargamu yang sedang lewat. Ucap Huo Sang Daozi berkata perlahan. Jelas dia mengira bahwa Xiaoyan dan Jin Dongming adalah bawahan Xian Daozi. Jadi Huo Sang Daozi tersenyum dengan ramah. Zonggu Daozi, jika ada waktu luang, kita akan minum bersama. Sekarang aku ingin mengambil langkah pertama bagaimanapun tujuan ini belum tercapai. Setelah mereka dikirim, kau harus cepat kembali keluar dan terus menangkap para penyusup lainnya. Ucap Huo Sang Daozi sambil menepuk bahu Xian Daozi.
Baiklah, aku berharap saudara Huo Sang Daozi berhasil menangkap lebih banyak lagi. Ucap Xian Daozi menangkupkan tinjunya. Pada saat yang sama Huo Sang Daozi juga menangkupkan tinjunya. Setelah Huo Sang Daozi pergi, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Seketika dia langsung menatap Xian Daozi dengan tatapan yang dingin. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengekspos identitas senior. Ucap Xian Daozi dengan suara gemetar. Tepat ketika Xian Daozi melihat ekspresi dengan Xiaoyan, dia langsung menjelaskannya. Baiklah, ayo terus lanjutkan perjalanan kita. Ucap Xiaoyan berkata kemudian menarik pandangannya. Mendengar Xiaoyan tidak banyak berbicara, Xian Daozi langsung menghela nafas lega. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan masih memiliki banyak waktu. Jadi dia memilih untuk terus menyempurnakan pil obat dan tidak terlalu berdebat dengan Xian Daozi. Pada saat ini Xiaoyan ingin menyempurnakan ketiga pesanan pil obat para Yulan. Setelah beberapa saat, segera Xiaoyan melihat resep pil obat transformasi campuran darah. Dan pil obat ini adalah pesanan Yulan nomor 5. Jika diperhatikan dari resep obat ini, seharusnya identitas nomor 5 berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Efek dari pil obat mujarab ini juga untuk peleburan darah. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ucap Xiaoyan perlahan. Tepat ketika Xiaoyan ingin melanjutkan pemurnian, tiba-tiba makhluk dewa iblis abadi lainnya muncul kembali. Dan terlihat mereka juga menyeret bola cahaya ke depan. Bukankah itu Zonggu Daozi? Kali ini sepertinya panennya cukup bagus. Ucap sosok makhluk dewa iblis abadi yang baru saja melihat Xian Daozi. Pada saat ini di dalam kehampaan, sesosok tubuh di dalam kompas terbang menatap Xian Daozi sambil mencibir. Namun di dalam bola cahaya yang dia miliki, jumlah sosok yang dia tangkap sangat sedikit dan menunjukkan panennya tidak bagus. Saat melihat orang ini, tiba-tiba mata Xian Daozi menjadi gelap dan sepertinya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Namun Xian Daozi masih menangkupkan tinjunya. Setelah orang ini selesai berbicara, secara bertahap jarak keduanya semakin mendekat. Dan hal ini membuat mata Xian Daozi semakin suram. Zonggu Daozi, bagaimana kalau kau memberikan hasil tangkapanmu kali ini? Dan aku akan memberimu pil keberuntungan sebagai gantinya. Ucap pria itu yang ternyata bernama Liu Zongdaozi. Meskipun dia tersenyum, tetapi itu memberikan Xian Daozi tekanan yang cukup kuat. Dan itu menunjukkan bahwa dalam kata-katanya sama sekali bukan negosiasi. Tetapi dia ingin merampoknya secara terang-terangan. Saudara Liu Zongdaozi bercanda. Aku telah menangkap banyak orang kuat kali ini. Dan hal seperti itu sangat jarang terjadi. Jangan bilang kau ingin menukarnya dengan pil keberuntungan sehingga kau bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Ucap Xian Daozi mencibir lalu menatapnya dengan dingin. Meskipun panenmu sangat bagus kali ini, tetapi menurutku kau mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membawa mereka pergi kembali ke alam dewa iblis abadi. Ucap Liu Zongdaozi berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini aku tidak bisa memberimu hasil panen. Aku berharap kau menghargai keputusanku. Ucap Xian Daozi. Pada saat ini dia juga segera menjawab dengan suara yang pelan. Lagi pula saat ini ada orang kuat di sampingnya. Jadi dia tidak takut pada siapapun sekarang. Dalam hal ini, sebenarnya Xian Daozi juga pernah dicegat olehnya di tengah jalan sebelumnya. Lagi pula kekuatan Xian Daozi sendiri masih cukup lemah. Jadi wajar jika dia selalu menjadi sasaran untuk ditindas. Jika ini masalahnya, maka jangan salahkan aku jika kejam. Setelah selesai berbicara, sosok Liu Zongdaozi segera bergerak. Kemudian dia langsung melompat ke dalam kompas terbang tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Tepat ketika Liu Zongdaozi mendarat, dia juga memperhatikan Xiaoyan dan Jing Dongming. Kemudian dia juga memanggil dua sosok lainnya untuk membantunya. Apakah kau pikir dengan memiliki dua orang yang membantumu, kau bisa bertindak sombong di depanku? Ucap Liu Zongdaozi berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba ratusan sosok yang menyeret bola cahaya dengan cepat mengelilingi mereka. Sedangkan untuk Xian Daozi sendiri, hanya memiliki lusinan sosok di belakangnya. Jadi jika dibandingkan dengan kelompok Liu Zongdaozi, maka kekuatan ratusan orang ini jauh lebih kuat darinya. Aku ingin menyarankan kepadamu agar kau segera menyerah
dan sebaiknya kau jangan malu untuk melakukannya. Ucap Liu Zhongdaozi berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk menyeret bola cahaya milik Xian Daozi. Melihat pemandangan itu, Xian Daozi ingin marah, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan dia juga tidak tahu apakah Xiao Yan akan membantunya. Jadi meskipun ada kemarahan di wajahnya, tetapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan hanya bisa mentolelirnya dengan tersenyum pahit. Pada saat ini Liu Zhongdaozi segera mengulurkan tangannya. Kemudian seketika dia menampar pipi Xian Daozi perlahan. Menurutku, mengapa hal ini perlu kau lakukan sebelumnya? Bukankah lebih baik kau menyetujui permintaanku sejak awal? Jadi mengapa kau harus repot-repot membuat semua orang menjadi tidak bahagia? Pada akhirnya kau juga tidak bisa mendapatkan pil keberuntungan. Ucap Liu Zhongdaozi mencibir dengan ekspresi sinis di wajahnya. Tepat ketika Liu Zhongdaozi selesai berbicara, tiba-tiba sebuah ledakan mulai bergema. Pada saat yang sama seluruh kompas terbang tertutupi dengan nyala api, yang membuat Liu Zhongdaozi buru-buru mundur karena ketakutan. Bajingan, sepertinya kau mencari kematian. Ucap Liu Zhongdaozi berteriak dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat ini Xiao Yan masih duduk bersila dengan tenang. Bagaimanapun dia juga sedang memurnikan pil obat. Jadi Xiao Yan juga tidak perlu banyak berbicara. Merasakan kemarahan Xiao Yan, Jin Dongming yang awalnya duduk langsung berdiri di samping Xian Daozi. Baiklah, sepertinya kau benar-benar tidak bisa memikirkannya kali ini. Sekarang apakah kau yakin ingin melawanku? Ucap Liu Zhongdaozi berkata sambil menatap Xian Daozi dengan dingin. Mendengar kata-kata itu Xian Daozi juga memiliki mata yang suram. Namun dia berkata dengan tegas, bukankah aku sudah mengatakan bahwa tangkapanku ini adalah milikku? Ucap Xian Daozi. Kali ini dia telah mendapatkan dukungan dari Xiao Yan, sehingga dia juga menjadi berani untuk mempertahankan miliknya. Baiklah, jika itu masalahnya, sepertinya kau hanya akan terjerumus ke dalam kecelakaan karena penangkapan ini. Ucap Liu Zhongdaozi. Begitu kata-kata itu jatuh, aura Liu Zhongdaozi langsung meledak dengan keras. Pada saat yang sama beberapa sosok dengan cepat mendatanginya. Semua sosok ini memancarkan aura yang cukup kuat. Setidaknya 2 sosok berada di langkah kelima dan keenam keabadian Kaisar. Tetapi sebenarnya, Liu Zhongdaozi sendiri sedikit lebih lemah dari sosok yang membantunya. Kekuatan Liu Zhongdaozi sendiri hanya berada di keabadian Kaisar langkah keempat. Namun karena sosok di sampingnya lah yang menjadi alasan mengapa dia begitu berani mendominasi. Pada saat ini mata Jin Dongming sedikit menggelap. Bagaimanapun dia tidak bisa menyelesaikan situasi semacam ini sendirian. Meski begitu Jin Dongming sendiri tidak takut. Sebaliknya dia langsung melangkah ke dalam kehampaan dengan aura yang sangat kuat. Sekarang dia sendiri menghadapi Liu Zhongdaozi dan beberapa orang kuat di belakangnya. Hahaha, apakah cuma itu kekuatan bawahan yang kau miliki? Melihat hanya lusinan sosok di belakang Jin Dongming, Liu Zhongdaozi mencibir dengan sinis. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming juga segera memerintahkan selusin anak buahnya untuk melawan. Namun saat selusin sosok itu meraung ke dalam pertempuran, ekspresi mereka juga terlihat murung. Seolah-olah mereka sangat enggan untuk bertarung. Bagaimanapun kekuatan terkuat dari selusin sosok ini hanyalah langkah kedua dari keabadian Kaisar. Jadi sangat sulit jika mereka harus menghadapi pertempuran semacam ini. Kau harus tahu bahwa masih ada kesenjangan besar dalam hal kekuatan di antara dua kelompok ini. Jadi kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Jika kau masih keras kepala, maka kelompokmu pada akhirnya akan dimusnahkan. Jadi mengapa kau harus repot-repot untuk membuat pengorbanan yang tidak perlu? Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadi jangan memaksakan dirimu sendiri. Ucap Liu Zhongdaozi dengan mendominasi. Pada saat ini dia menatap Xian Daozi dengan mata yang dingin. Mendengar kata-kata itu, Xian Daozi juga sedikit ragu-ragu. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya karena dia juga berharap Xiao Yan akan mengambil tindakan. Sial, kau berani menolakku secara langsung. Kalau begitu ayo kita lakukan. Jangan biarkan satu orang pun dari mereka tetap hidup. Ucap Liu Zhongdaozi berteriak dengan keras. Kemudian dia mengangkat jarinya dan mengisyaratkan pada bawahannya untuk segera bergerak. Mendengar kata-kata itu,
Wajah Jin Dongming juga menjadi sangat gelap. Meskipun Jin Dongming juga memerintahkan anak buahnya untuk melawan, tetapi bukan hanya kalah dalam hal jumlah, tetapi kekuatan mereka juga sangat lemah. Sepertinya kau benar-benar bodoh, ucap Liu Zhangdaozi mendengus dingin. Setelah mendapatkan perintah dari Liu Zhangdaozi, sosok langkah keenam yang berada di sampingnya langsung mengunci Jin Dongming. Bagaimanapun menurutnya satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman adalah Jin Dongming. Sedangkan untuk sosok lainnya dia menganggapnya hanyalah seekor semut. Pada saat ini Xian Daozi juga dapat menyaksikan anak buahnya dengan cepat dihancurkan oleh pasukan Liu Zhangdaozi. Hadapun Xiao Yan, dia masih duduk bersila dengan acuh tak acuh dan masih terfokus untuk memurnikan pil obat mujarab. Hahaha, Zhonggu Daozi, sekarang giliranmu untuk melawanku, ucap Liu Zhangdaozi berkata sambil mencibir dan menunjukkan senyum bercanda. Setelah Liu Zhangdaozi selesai berbicara, dengan cepat dia melangkah keluar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Segera sebuah telapak tangan raksasa berwarna kuning tua tiba-tiba memadat di atas kompas terbang. Kemudian dengan ganas menyapu ke arahnya. Tepat ketika dia merasakan tekanan dari serangan tersebut, Xian Daozi hanya bisa menggertakkan giginya. Pada saat ini dia harus berusaha untuk melawannya dan tentu saja dia tidak punya pilihan lain. Namun tidak peduli seberapa keras Xian Daozi melawan, bagaimanapun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Sehingga dengan cepat Xian Daozi mengalami kerugian. Di bawah serangan gila dari Liu Zhangdaozi, seketika Xian Daozi menyipitkan alisnya sedikit. Pada saat ini dia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiao Yan belum mengambil tindakan. Namun saat dia berbalik untuk melihat Xiao Yan, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yan berada pada saat yang kritis dalam penyempurnaan pil obat. Tepat ketika pemurnian pil obat tersebut akan segera berhasil, tiba-tiba bayangan telapak tangan besar Liu Zhangdaozi bergegas ke arahnya. Kemudian terdengar ledakan dari dalam kompas terbang. Pada saat yang sama, di bawah ledakan yang sangat keras, nyala api yang sangat panas menyebar keluar dan pil obat mujarab yang memancarkan aroma obat yang kuat meledak seketika. Mendengar ledakan dalam kompas terbang, Xian Daozi juga tercengang. Karena dia tidak menyangka bahwa pemurnian pil obat mujarab tersebut akan gagal. Meski begitu, bayangan telapak tangan besar itu juga tidak berhenti karena ledakan tersebut. Sebaliknya dia terus mengaum ke arah kompas terbang. Melihat itu, sosok Xian Daozi juga bergerak. Kemudian dia bergerak ke arah bayangan telapak tangan raksasa itu. Dengan cepat Xian Daozi mengangkat tangannya yang mengandung kekuatan keabadian. Dan dia juga meledakkan sebuah bayangan telapak tangan raksasa. Namun kekuatan yang terpancar dari bayangan telapak tangan raksasa milik Xian Daozi itu jauh lebih lemah dari kekuatan telapak tangan milik Liu Zhangdaozi. Bagaimanapun ini bukan perbedaan keterampilan bertarung dari keduanya. Tetapi ini adalah perbedaan dalam kekuatan keabadian yang terkandung dalam keterampilan bertarung yang dituangkan oleh penggunanya. Jadi saat kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara ledakan bergema dengan keras. Namun di bawah kekuatan bayangan telapak tangan raksasa yang bertabrakan, hasil akhirnya tidak cukup untuk memblokir serangan Liu Zhangdaozi. Saat berikutnya telapak tangan raksasa Xian Daozi langsung dihancurkan. Bahkan telapak tangan Liu Zhangdaozi terus bergerak dan langsung menghantam tubuh Xian Daozi dengan keras. Segera di bawah serangan itu, tubuh Xian Daozi terlempar terbang dan langsung jatuh menghantam kompas terbang di bawahnya. Lalu mengeluarkan suara tumpul bergema dengan keras. Hahaha, Zhonggu, sepertinya kau cukup beruntung mendapatkan identitas Daozi dengan kekuatanmu yang lemah ini. Meski begitu, aku juga harus mengakui keberuntunganmu sangat bagus. Dan kau bisa menangkap para penyusup dari dunia lain dengan jumlah yang besar. Dan kau bisa menangkap para penyusup dari dunia lain ini dalam jumlah besar dengan waktu yang bersamaan. Bahkan kekuatan di antara banyaknya orang asing yang kau tangkap tidaklah lemah. Sebelumnya aku memintanya baik-baik, tetapi kau menolaknya. Oleh karena itu jangan salahkan aku karena kejam. Kali ini aku harus membunuhmu dan tidak akan membiarkanmu terus. Aku harus membunuhmu dan tidak akan membiarkanmu terus tumbuh. Jika tidak, maka di masa depan mungkin aku akan terbunuh di tanganmu. Ucap Liu Zhangdaozi terus menatap Xian Daozi dan berkata dengan mencibir sambil bergegas ke dalam kompas terbang milik Xian Daozi. Namun tepat ketika Liu Zhangdaozi melangkah maju untuk menginjak kompas terbang,
dan telapak kakinya masih setengah inci di atas kompas terbang. Tiba-tiba sebuah angin kencang menderu-deru di depannya. Kemudian dibawa keterkejutan Liu Zhongdaozi. Sebuah bayangan tinju langsung menyapunya dengan sangat cepat dan langsung menghantam dada Liu Zhongdaozi dengan sangat keras. Segera suara teredam menyebar di kehampaan. Dan pada saat yang sama, sosok Liu Zhongdaozi terpental ke belakang, sehingga dia kehilangan pusat gravitasinya dan terhuyung-huyung ke belakang. Bahkan terdengar suara klik retakan tulang dari lengannya saat dia mencoba memblokir bayangan tinju tersebut. Segera dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kompas terbang. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan Xiaoyan sebelumnya, tetapi dia masih melihat sosok Xiaoyan sedang duduk bersila memurnikan pil obat. Tentu saja dia tidak menyangka bahwa sosok yang awalnya acuh tak acuh akan melancarkan serangannya tiba-tiba, yang membuat Liu Zhongdaozi cukup tercengang. Bahkan keterkejutannya tidak bisa disembunyikan di wajahnya yang pucat. Melihat pemandangan ini, Xian Daozi akhirnya bisa bernafas lega. Senior, akhirnya kau mengambil tindakan, ucap Xian Daozi dengan nada yang dalam. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan segera menyipitkan matanya. Jika aku membunuh mereka semua, apakah akan menyebabkan masalah? Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan meninju Liu Zhongdaozi ke kejauhan, dia bergegas ke samping Xian Daozi dan bertanya perlahan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.